Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakal bawain alur cerita film yang judulnya My Doctor is Zombie. Film ini tuh nyeritain tentang ayahnya tuh yang sayang banget sama anak perempuannya guys. Bahkan walaupun anaknya sudah berubah jadi zombie, ayahnya nih tetap cinta dan tetap ngerawat anaknya dengan sepenuh hati. Pokoknya film ini tuh seru banget guys. Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa nih buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya ya guys, biar kalian gak ketinggalan film-film seru dari aku. Nah, jadi langsung aja ke ceritanya ya. Ceritanya tuh ada seorang ayah yang kerja di sebuah kebun binatang gitu guys. Dia nih sosok ayah yang ceria banget. Dia juga punya anak perempuan yang namanya tuh Lee Soa. Soa ini tuh suka banget sama dance. Jadi setiap hari dia tuh latihan ngedance buat ikut suatu kompetisi dance gitu. Nah hari ini tuh tepat banget pas ulang tahunnya Soa. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ayahnya selalu nyiapin kue ulang tahun untuk Soa. Soa juga punya nenek yang sayang banget sama dia. Tapi tinggalnya tuh di kampung. Sedangkan Soa dan ayahnya tinggal di kota. Jaraknya tuh cukup jauh guys rumah mereka. Jadi neneknya tuh cuma bisa ngucapin ulang tahun lewat video call. Setiap ulang tahun, ayahnya juga selalu ngasih churros buat Soa. Karena itu tuh makanan kesukaan Soa dari sejak kecil. Selain itu, Soa juga yang pasti dapat kado dong dari ayahnya. Nah, hari itu dia dapat kado headphone yang berguna banget buat Soa. Tapi pas Soal lagi ngebuka kadonya, tiba-tiba ada tetangganya yang tingkahnya tuh aneh guys. Awalnya ayahnya bilang kalau itu tuh biasa urusan rumah tangga. Tapi semakin dilihat, kayaknya ada yang semakin aneh nih. Dan bener aja dong guys, ternyata tetangganya tuh udah berubah jadi zombie. Terus karena ngelihat Soa dan ayahnya, si tetangga zombie itu datang ke arah mereka nih. Untungnya mereka langsung sembunyikan, jadi nggak ketahuan. Tapi tiba-tiba HP Soa tuh bunyi. Jadi zombinya semakin ganas. Dia sampai mecahin kaca pakai kepalanya tuh. Serem banget guys. Tapi ayah Soa tuh nggak takut. Dia tetap santai dan langsung ngalahin si zombie itu. Dia ngejepit zombie itu pakai sofa tuh. Nah, setelah Soal lihat handphonenya, ternyata keadaan di kota mereka tuh udah kacau banget. Banyak zombie di mana-mana. Dan akhirnya pemerintah ngeluarin peringatan darurat. Akhirnya ayahnya ngajak Soal untuk kabur ke rumah neneknya. Tapi akses mereka buat pergi tuh udah penuh banget sama zombie. Mereka saling gigit dan bahkan udah nggak bisa bedain mana yang zombie dan mana yang manusia biasa. Ayah Soa tuh akhirnya punya ide. Dia nyuruh Soa pura-pura ikut jadi zombie juga biar mereka nggak diserang kan. Awalnya Soa nggak mau, tapi ternyata itu tuh berhasil guys. Para zombie nggak ada yang nyerang karena mungkin mereka pikir Soa dan ayahnya tuh juga zombie kan. Acting mereka tuh totalitas banget. Sampai-sampai mirip banget tuh sama zombie yang asli guys. Karena keasikan sampai mereka lupa tuh buat acting lagi. Akhirnya para zombie sadar kalau mereka tuh manusia. Akhirnya mereka dikejar tuh. Dan pas lari nggak sengaja Soa tuh kesandung terus jatuh guys. Terus ada zombie nenek-nenek yang mau gigit Soa. Untungnya dihalangin sama ayahnya. Dan untungnya gigi nenek itu tuh palsu guys. Jadi nggak tembus sama sekali di tangan ayahnya. Mereka akhirnya sampai di parkiran. Terus ayahnya nyuruh Soa buat nunggu di situ. Karena dia mau ambil mobil dulu kan. Walaupun kesulitan ngelewatin para zombie, tapi akhirnya ayahnya berhasil ngambil mobil. Dia langsung ngegas mobilnya buat jemput Soa. Dan mereka kabur dari sana. Di tengah perjalanan, Soa tiba-tiba kelihatan lesu gitu. Dan ternyata dia tuh kena gigitan zombie waktu dia nunggu ayahnya di parkiran. Dan yang gigit tuh anak kecil. Mana lucu banget guys zombinya tuh. Ayah Soa langsung diem dan bingung nih harus gimana. Dia ngerasa gagal melindungi anaknya. Tapi dia tetap positive thinking. Dia bilang kalau Soa itu nggak bakalan jadi zombie kayak yang lain. Tapi nggak lama kemudian Soa bertingkah aneh. Dan pelan-pelan wajahnya jadi berubah. Dan dia jadi zombie beneran guys. Bahkan dia langsung mau nyerang ayahnya yang lagi nyetir tuh. Jadinya mobil mereka oleng di jalan. Nah akhirnya ayahnya terpaksa buat ngiket Soa di bangku penumpang biar nggak ngelakuin hal-hal yang aneh. Nah sesampainya di sana nenek Soa bingung nih kenapa tiba-tiba anak sama cucunya pulang kan tanpa ngasih kabar. Terus dia langsung ngecek keadaan Soa. Dan waktu dia buka pintu rumahnya tuh udah berantakan banget. Dan Soa juga udah jadi zombie yang bahkan mau gigit neneknya. Untungnya si nenek gercep dan waspada. Sama si nenek langsung dipukul sampai-sampai bikin zombie Soa itu pingsan guys. Nah setelah itu Soa diikat biar nggak nyerang lagi kan. Dan si nenek tuh sedih banget. Kenapa cucunya jadi zombie? Bahkan di hari ulang tahunnya.
Nah, keesokan harinya, ayah Soa coba bawa Soa ke rumah sakit yang katanya bakal dikarantina sama pemerintah. Tapi pas sampai di sana, dia ngeliat sendiri nih kalau orang-orang yang terinfeksi zombie itu bukannya dikarantina, tapi malah langsung ditembak mati di tempat. Akhirnya ayahnya nggak jadi nih bawa Soa turun, terus dia langsung pulang bersama Soa. Karena dia nggak mau Soa terluka sedikit pun. Ayah Soa juga melarang ibunya untuk memberitahu orang-orang tentang keadaan Soa. Namun ada juga di mana ayah Soa tuh ingin mati bersama putrinya saja. Tapi karena keinget semua kenangan mereka, dia benar-benar nggak tega dan sekarang dia nggak mau kehilangan putrinya. Meskipun dia tahu kalau itu tuh berbahaya. Waktu nenek dan ayahnya lagi rebutan, tiba-tiba Soa udah kabur guys. Dan mereka langsung panik dong. Mereka takut Soa bakal gigit orang. Ayah dan neneknya nyari ke sana kemari. Sampai akhirnya mereka nemuin Soa di sebuah tempat yang dulu waktu kecil sering dipakai Soa buat main sama ibunya. Dan disitulah ayahnya sadar kalau Soa tuh sebenarnya tidak sepenuhnya berubah jadi zombie. Buktinya dia masih ingat tempat itu. Terus ditambah lagi waktu ayahnya ngetes Soa pakai lagu dance kesukaannya, Soa langsung ngedance kayak yang dia latihan biasanya guys. Ya meskipun gerakannya aneh sih karena dia kan zombie juga. Tapi itu tuh ngebuktiin kalau Soa tuh masih punya memori sewaktu dia masih jadi manusia seutuhnya. Ayah Soa mulai ketemu titik terang nih, dan sejak saat itu dia berjanji akan memulihkan Soa kembali. Nggak lupa dia selalu ngikutin perkembangan pembuatan obat-obat baru untuk orang-orang yang terinfeksi zombie. Nah, mulai hari itu Soa hidup seperti biasa bersama mereka. Bahkan dia makan makanan favoritnya sampai lahap banget tuh. Sampai-sampai mereka lupa kalau Soa tuh zombie. Malam itu, teman lama ayah Soa yang bernama Dongbi datang ke rumahnya. Dongbi juga seorang dokter, dan nggak sengaja malam itu dia ngelihat keadaan Soa. Dan di situ dia langsung tahu tuh kalau Soa tuh zombie. Terus dia langsung pamit dan mau nelpon bagian tim pencarian zombie untuk ngelaporin Soa kan. Tapi ayah Soa langsung cegah dia. Dia minta tolong biar Dongbi nggak ngelaporin putrinya itu. Dia juga nunjukin beberapa video Soa yang nunjukin kalau Soa itu sebenarnya masih ada sisi manusianya. Tapi Dongbi tetap nggak mau tahu guys. Dia ngerasa kalau itu tuh bahaya banget. Dan Dongbi minta buat mereka pergi dari desa itu besok pagi langsung. Tapi keesokan harinya Dongbi nemuin ayah Soa di depan rumah. Dan ternyata dia tuh berubah pikiran guys. Dongbi juga ngerasa kasihan dengan Soa. Jadi akhirnya dia tidak mempermasalahkan lagi jika ayah Soa ingin merawatnya. Bahkan dia juga memberitahu bahwa akan ada obat penawar yang hampir selesai diuji di Amerika. Dan jika obat itu sudah selesai, maka dia akan langsung memberikannya kepada Soa. Sejak hari itu, ayah Soa dan Dongbi melatih keras Soa supaya dia bisa lebih tenang dan tidak mengejar ketika dia menghadapi orang lain. Selain itu, mereka juga berusaha nih buat mengembalikan ingatan Soa dan juga ngajarin dia ngomong biar orang-orang di sekitar mereka tuh nggak curiga. Semakin hari keadaan Soa semakin baik. Dia mulai tenang dan nggak ngereok lagi kalau ngeliat orang lain. Dan setiap kemajuan Soa selalu diabadikan di sebuah buku sama ayahnya. Ayah Soa benar-benar berusaha sekuat tenaganya untuk mengembalikan putrinya lagi. Karena setiap usaha keras mereka selalu membuahkan hasil, jadi ayah Soa tuh nggak pernah capek buat ngajarin Soa. Nah, suatu hari ayahnya mau ngajakin Soa ke taman festival nih, karena Soa tuh seneng banget sama taman festival. Tapi sebelum pergi, ia beli beberapa make up supaya nutupin urat-urat yang ada di wajah Soa nih, biar orang lain nggak curiga juga kan. Tapi pas habis beli make up, nggak sengaja ayah Soa malah ketemu sama mantan pacarnya yang bernama Yeonhwa. Terus malam itu nggak sengaja juga mereka ketemu di bar, dan Yeonhwa itu cerita kalau dia tuh benci banget sama yang namanya zombie. Karena ternyata tunangannya juga berubah jadi zombie dan terpaksa dia ngebunuh tunangannya sendiri juga. Makanya dia berjanji bakal ngelaporin siapapun yang terinfeksi virus zombie. Malam berikutnya, Yeonhwa tiba-tiba datang ke rumah nenek Soa dan makan malam di sana. Terus Soa hampir aja ketahuan kalau dia itu tuh zombie. Tapi kayaknya Yeonhwa juga udah curiga karena dia ngedengar suara Soa yang mirip dengan suara zombie. Tapi untungnya malam itu ayah Soa berhasil buat ngeles. Jadi Yeonhwa nggak nanya-nanya lebih lanjut. Nah, sekarang saatnya mereka pergi ke taman festival. Soa didandanin sama neneknya dan dipakein baju kayak gadis pada umumnya. Nggak lupa Dongbi juga ikut buat nemenin Soa dan ayahnya. Hari itu Soa bener-bener cantik banget guys, dan nggak bakal ada yang curiga kalau itu tuh zombie. Mereka akhirnya berangkat menuju taman festival. Soa kelihatan seneng banget, bahkan dia sempet ngilang dan ternyata dia tuh
membeli churros guys, makanan kesukaannya. Ayahnya bener-bener bahagia ngelihat perkembangan Soa yang ternyata dia masih ingat makanan kesukaannya. Selain itu, tiba-tiba muncul berita bahwa obat untuk penawar virus zombie akan segera diluncurkan. Ayah Soa bener-bener bahagia. Dia nggak nyangka usahanya benar-benar akan membuahkan hasil, dan sebentar lagi putrinya akan kembali lagi. Nah, tapi di tempat lain, waktu sang nenek pulang dari perkumpulan warga, tiba-tiba dia kaget. Ternyata Yonhwa udah ada di rumahnya. Dan ternyata dia tuh juga udah tahu kalau Soa itu sebenarnya zombie. Karena dia ngelihat buku arsip perkembangan Soa milik ayahnya kan. Dan dia berniat mau ngelaporin Soa dan juga ayahnya. Namun neneknya berusaha mencegahnya. Dan disitulah akhirnya neneknya cerita kalau Soa itu bukan anak kandung ayahnya yang sekarang. Ibu Soa adalah kakak kandung ayah Soa yang sekarang. Namun ibu kandung Soa meninggal karena kecelakaan ketika pulang dari membeli kue ulang tahun buat ayah Soa yang sekarang. Sedangkan ayah kandung Soa tidak mau bertanggung jawab atas Soa. Akhirnya sejak ibunya meninggal, ayahnya yang sekarang lah yang merawat Soa. Dia bekerja siang malam dan merelakan mimpi-mimpinya cuma buat bisa menjaga dan menghidupi Soa. Makanya ayahnya yang sekarang ini sayang banget sama Soa. Dan Yonhwa itu nggak pernah tahu cerita itu. Dia taunya ayah Soa meninggalkannya pergi begitu saja. Tapi Yonhwa yang keras kepala tetap nggak mau tahu. Yang dia tahu Soa adalah zombie. Dan ketika pulang nggak sengaja mereka ketemu dengan Soa dan juga ayahnya. Dia benar-benar mau mukul Soa guys. Untungnya ayahnya tuh ngelindunginya. Dan waktu ngelihat ayahnya disakitin, Soa hampir aja mau gigit Yonhwa. Tapi waktu ayahnya bilang jangan, Soa langsung nurut dong. Gimana lagi ada zombie yang nurut selain Soa. Yonhwa sempat kaget karena seorang zombie bisa ngerti dan nurut sama manusia. Dia nggak terima tuh kalau Soa kayaknya bisa sembuh. Karena kenyataannya dia udah kehilangan tunangannya karena virus zombie tersebut kan. Akhirnya Yonhwa minta Soa untuk sekolah biar bisa buktiin kalau Soa itu benar-benar nggak bahaya. Dan kalau mereka menolak, dia bakal ngelaporin kalau Soa itu zombie. Akhirnya terpaksa ayah Soa mengiyakan permintaan Yonhwa. Keesokan harinya Soa berangkat sekolah dan yang ternyata wali kelasnya tuh Yonhwa. Ayahnya yang sangat khawatir sempat nungguin Soa di luar jendela. Dia takut Soa nggak bisa nahan dirinya. Namun ternyata Soa bisa menahan dirinya. Ya walaupun gerak-gerik dan tingkahnya aneh, tapi setidaknya dia tidak membahayakan teman-temannya. Terus pas jam olahraga nggak sengaja tuh Soa kena bola basket dan itu tuh bikin mulutnya langsung jadi mencong guys. Ayahnya yang dari tadi mantau langsung bawa dia ke klinik. Untungnya mulut Soa tuh bisa balik lagi. Terus Yonhwa datang tuh untuk minta maaf karena dia ngerasa bersalah juga kan. Bahkan teman-temannya juga datang buat jenguk Soa. Soa juga menyapa mereka tuh. Dan di sanalah Yonhwa akhirnya percaya kalau Soa itu tidak berbahaya. Malam itu tiba-tiba ayah kandung Soa datang dan ternyata ayahnya tuh tahu kalau Soa itu zombie dan dia berniat melaporkan ke pemerintah supaya bisa dapat imbalan uang. Nenek Soa udah coba nyegah, tapi Soa berhasil dibawa kabur. Ayah Soa langsung cepet-cepet ngejar mereka. Untungnya masih ketemu dan sempat buat ngejar kan. Ayah kandung Soa bener-bener gak punya hati. Dia tetap bersikeras buat nyerahin Soa demi uang. Nah, ngelihat ayahnya dihajar habis-habisan sama ayah kandungnya, Soa langsung berubah nih. Dia langsung gigit ayah kandung yang udah nelantarin dia. Soa bener-bener marah. Dia nggak mau orang yang udah ngerawat dia dari kecil disakitin gitu aja. Dan gak lama kemudian, ayah kandungnya berubah jadi zombie. Ayah Soa langsung mukul sekuat tenaga sebelum dia nyerang balik. Sejak kejadian itu, ayah Soa berniat meninggalkan kampungnya karena dia takut Soa akan gigit orang lagi. Dan dia juga takut pemerintah akan tahu keberadaan Soa di sana. Keesokan harinya, ayah Soa membawa Soa pergi dari sana. Tapi tiba-tiba sekelompok pasukan bersenjata datang ke desa mereka. Dan kayaknya ada yang ngasih tahu kalau Soa itu sebenarnya zombie. Dan bener aja, mereka ke sana mencari Soa di rumah neneknya. Ayah Soa untungnya udah ngebawa Soa ke tempat kenangan masa kecil Soa. Namun sayangnya, para pasukan itu mengetahuinya melalui neneknya. Karena neneknya ini diancam guys, kalau nggak ngasih tahu, ayah Soa bakal dibunuh juga katanya. Bahkan mereka juga membawa nenek
Soa untuk membujuk agar Soa diserahkan. Tapi ayah Soa tetap kekeh dan gak mau ngasih Soa kepada siapapun. Dia udah mencoba menjelaskan bahwa Soa itu gak berbahaya, tapi mereka tetap tidak percaya. Akhirnya mereka membobol pintu tempat tersebut, namun ayah Soa tetap melindunginya sampai akhir. Bahkan dia meminta Soa untuk menggigitnya agar mereka sama-sama menjadi zombie dan bisa bersama selamanya. Dan tiba-tiba pasukan tersebut berhasil masuk dan langsung menembakkan peluru mereka. Ayah Soa yang melindungi Soa terkena tembakan. Mereka juga hampir menembak Soa, tapi waktu mereka mendengar Soa bilang ayah dan bahkan menunjukkan wajah sedihnya, sang komandan meminta pasukannya untuk menghentikan tembakannya. Bahkan Soa sampai menangis sambil memanggil-manggil ayahnya yang sudah tak sadarkan diri. Karena ngelihat Soa yang sedih, Soa tidak jadi ditembak dan dia berhasil mendapatkan obat penawaran virus zombie tersebut. Sekarang Soa kembali menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan ayahnya masih terbaring di rumah sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata darah ayah Soa tuh punya antibodi penawar virus tersebut guys. Dan itu tuh terbentuk dari luka-luka kecil yang sering didapat ketika dia ngelatih Soa. Jadi meskipun Soa udah menggigit ayahnya akan tetap baik-baik saja. Meskipun ayahnya masih koma akibat tembakan, tapi Soa harus tetap melanjutkan hidup. Bahkan dia berhasil ikut audisi tari yang sudah dia latih sejak berbulan-bulan yang lalu. Dan dengan sabar, Yeonhwa juga memperlihatkan Soa yang sedang menari kepada ayahnya. Dan ternyata ayahnya meresponnya dengan baik dan semoga ayah Soa juga lekas sadar dan kembali sembuh.